مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar masalah sholat, yang mana sholat ini ya salah satu amalan yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking pentingnya sholat sampai ketika Nabi itu ingin mendapatkan perintah ini harus langsung menghadap, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain Nabi tinggal nunggu, bisa lewat malaikat Jibril, bisa lewat cara yang lain, tapi ketika sholat langsung dipanggil, langsung nerima perintah sholat. Yang bisa kita ambil pelajaran kasus kemarin itu loh, yang di Sidoarjo pondok pesantren roboh dan ternyata ada anak kecil terjepit tapi masih jaga sholat. Luar biasa, masih ngajak temannya untuk sholat berjamaah dalam keadaan terjepit. Bayangkan, dalam keadaan terjepit masih ngajak ayo sholat. Loh kita ya nggak dalam keadaan terjepit ya, nyantai-nyantai.
diajak jamaah, diajak ngaji, susahnya minta ampun. Loh, ini dalam keadaan terjepit, bahkan melihat minuman di depan karena bukan miliknya gak mau diminum, padahal kalau dalam keadaan darurat boleh apa enggak? Boleh. Saking luar biasanya itu anak kecil ya, anak kecil yang amalannya ya masih ya insya Allah kalau masih belum balik ya surga nanti insya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Makanya kita ya yang sudah mungkin dosanya wakeh banyak, ayo kita jaga baik-baik. Cara menjaganya apa? Kita belajar bagaimana cara sholat yang benar supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pembahasan kemarin adalah tentang ruku. Jadi kalau ruku caranya seperti yang dipraktekkan oleh Nizam, sedikit review. Coba Nizam praktekkan dulu sedikit review supaya nyambung. Ketika ruku tentunya ngadep ke kiblat ya. Ini kan sudah ngadep kiblat, ngadep kiblat udah sana . Nah, kalau laki-laki antara kaki kanan dan kaki kiri dibuka sejarak berapa? Sejengkal. Kemudian tangan tepat di lutut, tidak di bawahnya, tidak pula di atasnya. Jadi yang kurang tepat itu kalau misalkan ke bawah atau ke atas, yang tepat adalah tepat di lututnya dan antara pantat sampai kepala lurus bagaikan papan. Seandainya di atas punggungnya ini dituangkan air tidak tumpah. Ya apa, mumpung ada air dicoba atau enggak? Coba sekalian. Ini bapak-bapak, ibu-ibu beda ya. Caranya adalah kaki kanan dan kaki kiri dirapatkan. Enggak kejepit Sam, enggak ya, enggak. Terus tangan tetap di mana? Lutut. Nah ini tidak lurus, tapi nanti seperti itu. Nanti akan dijelaskan perbedaan antara sholat wanita dengan sholat laki-laki. Kalau laki-laki serba gagah dibuka, kalau perempuan serba nutup, termasuk sujudnya ya, termasuk ketika berdiri dan lain sebagainya. Ini penjelasan yang kemarin. Nah, ketika sudah selesai dari ruku, yang dibaca ketika ruku apa? Subhana rabbiyal. Boleh membaca subhana rabbiyal azim, boleh. Boleh seperti yang kita baca biasanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pertanyaannya, ketika ada orang ruku tapi tidak membaca apa-apa, dia cuma diem, cuma ruku, sah atau tidak? Kenapa kok sah? Tidak wajib, wong sholat wajib kok. Hah? Ya, harus bisa membedakan. Masa ngaji sudah pertemuan keberapa? 13 masih nggak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi hukumnya sunnah. Yang wajib ketika ruku adalah gerakannya. Makanya ruku itu termasuk rukun fi'li, rukun perbuatan. Berbeda dengan takbiratul ihram di awal itu, Allahu Akbar. Itu yang wajib ucapannya atau angkat tangannya? Yang wajib itu adalah ucapannya, angkat tangannya hanya sunnah saja. Makanya pernah saya sampaikan ada 4 tempat yang dianjurkan, yang disunnahkan kita mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nggak angkat tangan sah, yang penting ucapan Allahu Akbar, langsung misalkan Allahu Akbar, sah. Tapi makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Jadi kesunahan pertama ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangan yang kedua ketika mau ruku. Mengangkat tangan yang ketiga ketika i'tidal. Ngangkat tangan yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi bukan setiap berdiri ngangkat tangan, enggak, tapi cukup di 4 tempat itu. Nah, sekarang kita masuk gerakan setelah ruku.
Gak muncul ya. Kenapa gak muncul? Hah? Coba lagi. Bismillah. Yo. No, bisa. 1, 2, 3. Gak ada. Nah, muncul. Nah, ketika kita sudah rukuk, maka kemudian kita bangun dari rukuk. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila mengangkat kepalanya atau bangkit dari rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, meluruskan badannya, rangkaian tulang belakangnya ke posisinya semula. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Amma zamanul i'tidali fala yajma'uhuma tahta sadrihi bal yursiluhuma. Ketika sudah sami'allahu liman hamidah, kita sering melihat ada sebagian yang sendekap. Pernah lihat? Ada yang juga tidak sendekap, lurus. Contoh, ayo Zam, pelan-pelan, tapi kita contoh setiap pembahasan. Masuk kan ya suaranya? Coba. Ada yang mungkin kita lihat habis ruku, silahkan ruku, Sami'allahu liman hamidah, sendekap. Ada? Pernah lihat? Pernah. Ada yang kedua, Sami'allahu liman hamidah. Lapong ini, salah kamu. Salah, ulangi. Kamu muridnya sapa sih? Kok ngono? Ojo malu-maluin saya lah. Wis tak ajari wis bertahun-tahun sik salah. Ulangi. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang gini. Coba kalau ibu-ibu sama bapak-bapak milih yang pertama, sendekap atau yang tidak sendekap? Sendekap atau yang tidak sendekap? Yang sendekap ada apa enggak? Ya, mana orangnya? Ada. Yang tidak sendekap hampir semuanya. Kalau ada orang yang sendekap, sah sholatnya. Tapi yang paling afdol yang tidak sendekap, bal yursiluhuma, tapi lepaskan tangannya habis sami Allahu liman hamidah. Ketika melepaskan jangan sampai tangannya digoyang. Sami Allah, yo. Nah, diayun kayak gini. Ini bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Gerakan itu batasnya cuma 3 kali. Coba gerakan yang membatalkan. Sami'allahu liman hamidah, batal. Langsung stop, berhenti. Coba. Sami'allahu liman hamidah. Pertanyaannya, jamaah jawabannya apa? Ketika imam Sami'allahu liman hamidah, jamaah atau makmum jawabannya apa? Hah? Rabbana lakal hamdu. Katanya siapa? Berarti jawabannya gitu dari kemarin-kemarin. Atau ngikut Sami'allahu liman hamidah. Mana yang benar? Hah? Atau langsung Rabbana walakal hamd. Nah, kita bahas. Silahkan Nizam duduk biar nggak mengganggu pemandangan. Nah, ya duduk. Iya. Nah, kan lebih indah pemandangannya ya kalau saya sendirian. Ditambah Nizam jadi elek. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi fala takhtalifu alaihi. Jadi imam itu dipilih untuk diikuti, maka jangan menyelisihi imam. Fa idza raka'a, apabila rukuk ya rukuk. Apabila mengucapkan sami Allah, faqulu rabbana lakal hamd. Jadi ketika imam mengangkat tangan Sami'allahu liman hamidah, 3 madhab, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki mengatakan jawab Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi kalau madhab Syafi'i, ikuti kata-katanya imam. Sami'allahu liman hamidah, ngikut Sami'allahu liman hamidah, lanjut Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Walakal hamdu apa hamda? Tulisannya hamdu. Alhamd.
kalau di wakaf. Kadang-kadang kita itu nggak konsisten ketika berdoa, ada yang diwakafkan, ada yang enggak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil, padahal di atas sudah diwakaf semuanya lah. Wakaf juga konsisten fil ilm. Kok gak konsisten? Kalau memang gak mau diwakaf, jangan diwakaf semuanya. Jadi biar kita, tapi ketika kita wakaf fir rizqa. Terus lanjutannya apa? Kok jadi lupa? Gara-gara rizqa ini. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kan diwakaf semuanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan seterusnya. Tapi ya benar, jadi kalau doa itu nggak butuh tajwid sebenarnya, tapi kalau saya biasanya tak tajwidkan, ya salah-salah dikit ya nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bermadhab Syafi'i, ketika sami Allah maka kita juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tulisannya hamdu, ya, cuma karena kita wakaf hamd. Sama ketika takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah. Bukan ilham loh ya, walillah ilham, walillahil hamd, pantul ya, sing bener gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Belum? Lah sik tayang lain iki lho. Siapa tahu lho kan ono. Bah jam. Ada pertanyaan ini. Ini baterainya tempel. Ya, Zam coba praktekkan yang narik sama yang nggak narik. Ya makanya maksudnya gimana? Makanya coba. Coba yang narik jadi kenceng. Apa sih ditarik orang? Iya, ikimu kenceng. Yo. Nah, kenceng gini bagi. Satunya agak nekuk dikit ya. Yang benar itu adalah ditarik memang. Ya, yang kencang. Ya kecuali kalau yang sudah tua dia nggak mampu, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ya wis gak kuat. Ya, tapi sebenarnya lurus kenceng, mulai dari atas lurus, bawah itu juga kenceng. Supaya apa? Itu sebenarnya olahraga itu. Olahraga sebenarnya ditarik mungkin ya sempat kecantol lah, apa sih kamu duduk sana, gaya nek wes gak dibutuhkan duduk ngono loh. Muter-muter nggih Pak nggih. Jadi kalau bisa masih kuat lurus, nah gitu bisa dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ngaji kok terlalu kenceng ya, guyon-guyon dikit nggak apa-apa. Yuk, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan Rabbana lakal hamd. Itu kan biasanya kita lihat kalau di Masjid Istiqlal maupun saya di Masjid Jami di Bangkalan. Itu ada yang apa itu? Selain imam ada yang itu. Jadi ketika belakang itu ya. Ya. Itu namanya muballigh, yang menyampaikan. Kalau misalkan jamaahnya banyak, contohnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan banyak itu. Dikhawatirkan mungkin yang belakang tidak kedengeran, disampaikan, disambungkan Sami'a Allahu Akbar, kan ketika gitu, itu pun boleh, nggak masalah. Itu cuma biar kedengeran, siapa tahu mic-nya mati ya. Kalau di sini misalkan penuh Masjid Istiqlal, cuma dalamnya belakangnya nggak kedengeran,
disambung ya oleh orang yang bagian menyambung, dan itu diperbolehkan. Ya kalau cuma di daerah sini satu musola ya, Allahu Akbar, Allah, nggak usah ya. Lapo wong denger kok di belakang. Itu iki lapo gitu kan. Oke, jadi boleh jika apa namanya jamaah dalam keadaan banyak dan dibutuhkan untuk memperjelas bacaan imam. Ada lagi pertanyaan? Belum? Lanjut dulu ya? Lanjut. Oke. Ini sudah selesai. Rukuk, i'tidal sudah. Berarti sekarang setelah i'tidal kita bahas kunut. Karena kalau habis i'tidal, kalau subuh kan kunut ya, biar sesuai urutan. Kalau kita sholat subuh, maka kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk kunut. Oke, kita bahas sekarang, agak panjang kalau kunut ini. Yang perlu kita jadikan pegangan supaya kita nggak mudah nyalahkan ini. In qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Jika ada orang sholat subuh dia melakukan kunut, bagus. Kalau ada orang sholat subuh dia nggak kunut, juga bagus. Ini jadikan pegangan supaya kita nggak mudah menyalahkan orang. Kalau bisa dimanapun kita berada, ikuti imamnya. Kita sholat di Masjid Muhammadiyah yang nggak pakai kunut, nggak usah kunut. Tapi boleh nggak Ustadz kunut? Boleh, ada caranya, nanti tak kasih tahu. Kita misalkan yang nggak kunut sholat di masjid yang kunut, ikuti. Itu sudah dicontohkan itu oleh ulama-ulama Nusantara kita. Bahkan Imam Syafi'i juga mencontohkan. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah abad. Sunnah abad ini sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Tapi ketika sholat di masjid yang bermazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa tidak ada kunut subuh, maka beliau ketika jadi imam tidak kunut subuh. Begitu juga dicontohkan oleh ulama Nusantara, Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Idham Khalid ketua umum PBNU. Dalam satu kapal perjalanan haji, dulu itu pakai kapal laut ya, 6 bulan. Jadi berangkatnya saja 6 bulan. Jadi wes kalau haji itu wes sampai lupa semuanya, soalnya nggak balik-balik. Kalau sekarang kan 10 jam sudah nyampe. Dulu 6 bulan baru datang. Wes lupa semua, tiba-tiba muncul. Itu kalau dulu. Ketika yang ngimami Kiai Haji Idham Khalid, ternyata beliau sholat subuh yang biasanya di rumahnya sehari-hari beliau pakai kunut, beliau nggak kunut. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ditanya oleh Buya Hamka, wahai Kiai, engkau biasanya kunut subuh, kenapa sekarang nggak kunut? Saya tahu di belakang saya ada Buya Hamka yang biasanya tidak kunut subuh. Saya menghargai Buya Hamka. Gilirannya besoknya Buya Hamka jadi imam, biasanya nggak pernah kunut. Ketika nyampe rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah, kunut, Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Setelah selesai salam ditanya sama Kiai Haji Idham Khalid, Buya, kenapa kok kunut? Kan biasanya nggak kunut. Loh, saya tahu di belakang saya ada kiai, maka saya kunut untuk menghargai kiai. Enak apa enggak kira-kira? Enak, adem kalau kayak gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini, wa yaqnutu fi salati subhi ba'da ar-raq'ati tsaniyah qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk alimnahu al-qunuta fi subhi faqat fi subhi qattu. Imam hendaknya melakukan kunut dalam salat subuh setelah rakaat kedua. Sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut dalam salat subuh. Ini katanya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Makanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah. Dan ketika kunut subuh, caranya itu sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang dikeraskan, ada yang
disirkan. Yang dikeraskan itu yang ketika lafadznya doa sehingga diaminkan oleh makmumnya. Yang disir itu pujian-pujian, bukan doa, makanya disir. Masing-masing makmum juga baca sendiri-sendiri. Yang dikeraskan, Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Aminnya harus benar. Ya, ojo amin. Amin. Jangan. Artinya kan beda kemarin. Amin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Stop. Sir, imam baca sendiri-sendiri, makmum baca sendiri-sendiri. Bukan doa ini, tapi pujian-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru dikeraskan lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang wajib ada wa sahbi apa? Salawat dan salam. Makanya jangan sampai hilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada salawat dan salamnya, penutupnya itu. Bisa difahami sampai di sini? Ustadz, kalau doa yang lain boleh apa enggak? Boleh. Gak hafal saya Ustadz, Allahumma hdini fiman hadait, gak hafal. Saya bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh apa enggak? Boleh. Boleh dipraktekkan Ustadz besok Rabbana atina? Boleh. Cuma jamaah ngerti, wah gak hafal kunut ini. Jadi kalau tiba-tiba kok imamnya tiba-tiba Rabbana, wah gak hafal ini gitu ya. Tapi memang yang paling afdol itu adalah bacaan Allahumma dina fiman hadait. Dibentuk jamak, jangan Allahumma dini, itu doa untuk diri sendiri. Kalau imam ada jamaahnya, doanya untuk diri sendiri, kata Nabi, dia itu adalah pengkhianat. Makanya di jamak Allahumma hdina fiman hadait. Dan ketika selesai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jangan diusap ke wajah. Nggih? Apalagi diusap ke wajah sebelahnya, itu tambah kurang ajar. Jangan, hukumnya makruh. Wa sahbihi wa sallam, turun. Nggih? Hukumnya makruh. Nah ini wala yamsahul wajha, gak usah mengusap wajah. Ada yang mengusap wajah? Ada. Mulai besok jangan mengusap wajah. Ustadz, wis kadung ngusap wajah dari kemarin, apakah sah? Sah, tapi makruh. Kalau sekarang sudah tahu, ya masa makruh dilakukan, gak usah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Gitu caranya. Nah ini annahu la yahsulu illa bid-du'ail masyhur. Kok tak loncati. Annahu la yata'ayyanu fihi du'aun mahsusun bal yahsulu bi kulli du'ain. Gak harus membaca Allahumma hdini, boleh dengan doa-doa yang lain. Tapi yang paling afdol adalah Allahumma dini. Itu tentang masalah kunut. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Mic-nya digeser, Zam dibantu Zam. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tanya yang mengusap wajah, tapi alhamdulillah sudah dibahas. Wis terjawab. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan, panjenengan tadi menjelaskan doa dan ada yang pujian. Tapi sebagian besar itu ada yang kadang dibunyikan, dijerkan, tidak disirkan yang pujiannya tadi. Terus hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Terus yang kedua, kalau itu kan doa ya Ustaz, boleh nggak kita itu baca Allahumma dina, kita niatkan untuk
aja Ustaz, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misalkan dijaharkan semuanya, ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dan seterusnya. Apakah boleh? Bagaimana dengan kunutnya? Apakah sah? Sah. Cuma kalau aturan dalam mazhab Syafi'i ketika pujian disirkan. Jadi kunut ini cuma masalah perkara sunnah. Wong enggak kunut lah enggak apa-apa. Ya. Kalau kita bermazhab Syafi'i dan merasa pernah ngaji, praktekkan ngajinya. Sekarang saya kasih tahu. Kalau baca pujian disir, biarkan imam dan makmum membaca masing-masing. Jadi kan kelihatan keren. Ngaji ini. Lah kalau saya makmum, saya kan nilai. Dikeraskan. Mungkin belum nyampe ke itu. Nah, itu nggak boleh, itu ngenilai orang itu nggak boleh, sombong namanya. Nah, kadang-kadang ustadz itu kayak gitu. Itu nggak enak bacaannya. Nggak boleh kayak gitu itu. Ya, jangan merasa paling bener. Kadang-kadang ya ustadz itu penyakitnya kayak gitu. Kalau jadi makmum ngenilai imamnya, wah gak bener ini, kurang sunnah ini. Justru kalau saya gak mau jadi imam, tanya ke Nizam, ya Zam, saya gak mau jadi imam di masjid manapun, di masjid Muhammadiyah kemarin gak mau, dipaksa sebenarnya. Kok tiba-tiba imamnya datang telat, alhamdulillah mundur saya. Gak mau saya, bener, kecuali memang terpaksa. Di sini saya sebenarnya gak mau juga, enggak, biar latihan, ya. Jadi kan saya ada bahasan, kalau Pak Sukaji salah, iki salah gitu loh ya. Biar nggak salah terus gitu loh. Misalkan, tapi kan nggak tak tegur kan? Berarti ya cuma kasihan aja nggak tak tegur. Ojo GR Pak Sukaji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, nggih, gak apa-apa, aman. Yang kedua adalah saya lali. Saya pakai jamak Ustadz, padahal saya sholat sendirian. Boleh apa enggak? Ya, boleh, nggak masalah. Ya, kita doa, ya, doa sendiri, kita jamak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Bahkan ketika kita makan, kita makan sendiri. Allahumma barik lana fima razaqtana. Padahal makan sendiri lah. Kenapa kok Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Kok untuk jamak? Itu doakan yang berpartisipasi pada yang kita makan. Contoh, petaninya didoakan, yang jual berasnya didoakan, suami yang belikan beras didoakan, masuk semuanya. Itu ada maknanya itu. Jangan diubah. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa kok Allahumma barik lana, kok enggak Allahumma barik li? Wah, kamu pelit kamu berarti. Didoakan sampai petaninya, semuanya didoakan, keberkahan semuanya masuk di dalamnya. Tapi kalau misalkan kita jadi imam, kalau bisa usahakan pakai nana semuanya. Nggih, kan sudah pernah saya singgung. Misalkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan untuk diri sendiri. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku, Rabbi ja'alni muqimas sholat, menjadi orang yang mendirikan sholat dan seterusnya. Nah, kalau dibuat doa bareng, jangan sampai niat ngubah Al-Quran, jangan, haram hukumnya. Itu kan kalimat di Quran, kita niatnya berdoa pakai redaksi dalam Al-Quran, baru kita ubah. Rabbi ja'alna, terus muki bukan mukimas sekarang, aslinya mukimina as-sholah, karena ini bentuk idhofah berubah, enanya hilang, mukimis sholati wa min dzurriyyatina. Bingung kan? Wes gak usah diikuti, gak usah mau tambah salah kabeh nanti. Iya, saya belum nutut, nanti ya kalau sudah hatam masalah sholat baru kita ngaji masalah nahwu. Apa? Coba. Ya. Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, nas'aluka, kami meminta, nas'aluka,
salamatan, keselamatan. Kalau fi terus dikasih alif lam dal, ada alif lam dalnya fiddin. Kalau alif lamnya dihilangkan fidinina, bukan fiddinina, salah. Gak boleh fiddinina. Kalau gak mau pakai na, fidinina. Bisa dipahami? Loh, saya ngecek loh bacanya Pak Sukaji. Kan Pak Sukaji yang baca. Cuma kan agak bener dikit ya. Allahumma inna, loh betul kok yang dibaca Pak Sukaji betul. Allahumma, apa ya jadi lali apa sih? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, boleh. Kalau mau pakai nina nggak fit tapi fidinina gitu ya. Maksudnya apa? Agama kami gitu. Kami minta keselamatan dalam apa? Fiddin, dalam urusan agama. Kalau fidinina dalam urusan agama kami. Sama saja nggak apa-apa. Yang penting ngerti ya. Jadi ada ilmunya. Mau pakai nggak pakai na itu ada caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, makanya saya ngerti iki sing baca sopo ya ngerti semuanya saya. Cuma kan ya diem aja. Nek salah baru tak tegur. Allahumma ghfir lana waliwa, apa yang kemarin saya kasih tahu? Waliwalidina, bukan waliwalidaina. Allahumma ghfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Mbak, silakan. Nggih, monggo. Pertama, apa boleh atau hukumnya apa membaca Al-Quran dengan smartphone, HP, tapi deres sampai hatam. Kemudian yang kedua, pernah saya di YouTube itu nonton ada seorang syekh dari Timur Tengah itu mengomentari ketika beliaunya ini Indonesia itu mengomentari bahwa sholat subuh di Indonesia ini terlalu cepat. Jadi saya bisa dari situ orang Indonesia ini terlalu rajin, terlalu giat sholat subuhnya. Bagus berarti. Kok ngedului gitu ya? Ya itu pendapatnya dia, tapi kita ini kan di sini kan ya seperti itu waktu kita gitu. Gimana Ustaz pendapat Ustaz? Ya. Yang pertama, membaca Al-Quran lewat HP apakah boleh? Kalau ditanya lebih utama mana, tentunya yang lebih utama adalah menggunakan mushaf. Nggak baca, megang saja, ngelihat saja, itu sudah pahala kalau pakai mushaf. Yang dimaksud mushaf itu apa? Lembaran-lembaran Al-Quran. Lalu kalau pakai HP apakah boleh? Boleh. Para ulama mengatakan apakah perlu wudhu ketika kita membaca Al-Quran di HP? Nah, ulama ini berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan Al-Quran di HP tidak termasuk mushaf, karena itu bukan lembaran-lembaran, tapi itu kumpulan sinar-sinar plus 1010. Kalau pernah belajar elektro, pernah tahu nggak? Ya saya lo nggak tahu, cuma katanya ngono gitu loh. Akhirnya berkempul menjadi sebuah cahaya berupa tulisan. Makanya yang berpendapat seperti itu akhirnya mengatakan hanya sunnah saja ketika pakai HP untuk berwudu. Pendapat yang lain ada yang mengatakan mau bentuk apapun, yang penting ada tulisan Al-Quran, wajib doa. Intinya dari pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Sampai hatam apakah boleh? Boleh. Cuma lebih afdol kalau pakai mushaf. Tapi kalau bolehnya tetap boleh. Monggo. Ada pendapat lagi, mushaf itu yang tidak ada artinya. Iya. Tidak ada artinya itu bukan mushaf. Jadi ada mushaf, ada tafsir. Ada mushaf Al-Quran,
ada tafsir Al-Quran, juga ada terjemah Al-Quran. Itu beda. Orang yang wajib berwudu, satu, dia yang pegang mushaf tanpa arti, wajib wudu. Terus kemudian kalau tafsir itu biasanya ada satu ayat dijelaskan panjang lebar dan lebih banyak penjelasan daripada ayat Al-Qur'annya. Maka itu cuma dianjurkan berwudu. Paham sampai di sini? Terjemahan Al-Qur'an itu bukan tafsir. Itu nanti akan dibahas dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani tetap memasukkan Al-Quran terjemahan sebagai mushaf, jadi wajib tetap berwudu karena bukan tafsir. Nanti akan ada penjelasan plus dalil-dalilnya. Ini cuma tak singgung dulu ya. Jadi yang wajib berwudu adalah Al-Quran tanpa terjemahan sama sekali, plus yang cuma terjemahan tanpa tafsir. Itu wajib. Itu katanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Nanti dibedakan, ada Al-Quran, ada terjemah Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab, apa tadi? Oh, yang syekh ya. Waktu sholat subuh. Kalau syekh itu kan ulama. Ulama itu fokusnya pada apa? Ya masalah fikih, masalah akidah. Dan tidak semua ulama itu faham tentang ilmu nujum, ilmu falak. Ya, kalau bukan keahliannya, jangan komen tentang yang bukan ahlinya. Kalau memang dia itu ahli nujum, ahli ilmu falak, monggo komen, boleh protes. Kalau memang di Indonesia kecepatan. Lah yang masalahnya, yang apa namanya? Yang meneliti tentang waktu sholat subuh, ahli-ahli falak Indonesia. Ahli-ahli nujum perbintangan Indonesia, sehingga menyimpulkan seperti itu. Mana yang harus diikuti? Yang ahli di dalamnya. Kalau misalkan Pak Sukaji nanya matematika ke saya, boleh nggak saya jawab? Boleh, wong saya jurusan matematika. Wurai. Saya jurusan matematika, ahlinya. Pak Sukaji nanya, saya bisa jawab. Tapi nanya fisika, saya nggak bisa, bukan ahlinya. Meskipun ya kadang-kadang tahu, cuma dasar-dasarnya. Nanya agama, loh ya saya juga mondok. Bisa. Nah ya kita lihat dulu syekhnya itu ahli apa di bidangnya. Karena setiap ulama itu kadang-kadang ada khususnya kemana. Ibaratnya dokter ada spesialis gigi, ada spesialis jantung, spesialis apa? Kelamin. Kok iso kelamin sih? Apa? Oh kulit. Jadi dia fokusnya di situ. Nah ulama itu harus dicek dulu. Ulama itu spesialisasi di bidang apa? Apakah fikih atau tafsir atau ilmu nujum? Kalau ilmu nujum boleh dipegang. Tapi kita nggak boleh nyalahkan pendapat orang Indonesia. Kenapa? Ini adalah ijtihad dari ulama-ulama ahli fikih di Indonesia, termasuk MUI-nya, termasuk bunyinya. Lanjut dari Hong Kong nggak? Abaikan apanya wes denger. Ayo Pak, gimana Pak? Monggo. Kita kan di daerah sini, kan patokan kita kan Radio Yasmara. Kenal saja. Iya. Itu gini sudah. Masalahnya itu tidak. Tapi selesai langsung. Padahal kita kan ada jarak. Ketika saya dulu pernah waktu kuliah itu di Jombang, itu dibikin sama teman saya, Mas Oto. Waktu saya itu kuliah Sunan, Oto fokusnya Mas, jangan buka dulu ini. Karena ya di Asmara itu sampai ke sana ternyata. Jombang, iya. Iya, Jombang. Radio apa namanya, Bah? Jasmara. Jasmara. Itu di Surabaya. Di mana? Surabaya kan ya? Memang tempatnya Surabaya. Oh. Lambat mulu. Itu kan sudah terkenal di sini patokannya itu. Masalahnya begini Ustaz. Itu kan terjadi perbedaan waktu saya dikatakan lihat jadwal di Gresik sama di Surabaya itu memang terpaut 3 menit. Nah ini masalahnya itu waktu subuh sama maghrib Ustaz. Kalau subuh kan bener orang puasa ini Ustaz. Nah ini gimana? Maksudnya Ustaz punya pendapat bagaimana? Iya. Antara Surabaya dan Pamekasan itu selisih 4 menit. Ya,
kalau di sana jelas-jelas Jombang, ngapain kok ikut Surabaya? Karena Surabaya ke Pamekasan aja rumah saya 4 menit selisihnya. Makanya kalau memang Jombang ya gak usah ngikuti yang Surabaya. Surabaya itu memang patokannya Surabaya. Bergeser sedikit itu sudah beda menitannya. Ya, makanya ya benar diingatkan, jangan dulu itu waktu Surabaya. Coba dicek. Saya sudah ngecek berkali-kali. Di sini jam sekian, kalau saya ke Madura selisihnya 4 menit. Makanya ketika di sini azan di apa? Madura itu timurnya apa baratnya? Timurnya. Timurnya. Kalau timur itu lebih cepat. Lebih cepat 4 menit daripada Surabaya. Makanya agak beda ya. Lebih amannya kalau sekarang karena sudah canggih, ada HP sekarang. Ya, sudah ada HP. Hah? Dan itu sesuai dengan wilayah. Itu lebih aman. Gimana? Ini sesuai dengan Gresik. Gresik. Saya Gresik. Saya sudah punya HP ini pas. Tapi itu saya ini menghimbau kepada muadzin. Ini patokan gitu loh. Jadi kalau belum ini begini jangan ada. Terutama maghrib sama subuh. Hubungannya dengan orang puasa. Nah ini Nah, kalau ini pakai apa patokannya? Gresik. Gresik sama Surabaya sama apa enggak? Selisih berapa menit? 1 menit ya. Ojo langsung. Percepatan mana? Cepatan Surabaya. 3 menit tapi cepatan Surabaya. Berarti masih pas ini ya kalau cepatan Surabaya. Berarti kan di sini belum azan. Contohnya sekarang kan belum azan. Yang lain sudah azan semua. Bingung. Lebih lambat 3 menit gak apa-apa, lebih aman itu malah. Gak bisa gak bisa. Kalau ngikuti yang Semarang dia lebih cepat. Kita mau makan kurang sedikit. Wis di situ azan ya. Ya wes sesuaikan. Gresik sudah lebih 3 menit ya sudah aman. Jadinya ya dijadikan patokan, jangan ngikut radio kecuali memang sama-sama daerahnya, karena setiap daerah beda ya. Tapi aneh di sini ini sama-sama Gresik beda, di sini belum azan, sana sudah azan itu. Maksudnya ya wes ngono loh. Tak sindir kok saya nggak paham aja. Gitu Bu, nggih? Jelas nggih? Nggih, mudah-mudahan nggak bosen saya tiap bulan 2 kali jalan-jalan ke sini. Ya, kadang-kadang saya emosi kalau pas ditutup itu ya, nggak dikasih info sama Pak Sukaji. Wes, muter-muter. Wes, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.